Buat gua, lensa Viltrox udah banyak banget nemenin produksi gua sebagai opsi budget buat produksi profesional dengan kualitas yang memuaskan. Dan kali ini ada rumor seputar lensa baru dari Viltrox dengan angka yang menurut gua bakal racun banget. Dan buat kalian yang kepo, kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit tentang rumor yang gue yakin udah cukup valid. Karena data-data di rumornya, foto-fotonya udah kayak bocoran yang legit banget. Ini adalah lensa Viltrox 75mm f1.2. Yap, lensa APS-C 75mm, jadi mungkin bisa kita bilang cukup tele juga gitu ya. Buat portrait pasti cakep banget dengan f1.2 yang menurut gua ini bakal menarik banget. By the way, gue yakin dia lensa APS-C karena salah satu foto bocorannya itu jelas-jelas terpasang di Fujifilm X-H2S yang berarti dia akan available buat para user Fuji juga. Dan menurut gue, lensa ini lebih menarik dari yang kalian bayangkan mungkin. Dan gue bakal jelasin seiring video ini berjalan. Sedikit recall dulu buat teman-teman para Fuji user yang ngikutin channel SM Media juga pasti udah tahu kita juga dulu udah banyak review lensa Viltrox, kita juga pakai jajaran lensa Viltrox karena memang dari dulu mereka selalu jadi opsi budget yang menyediakan lensa-lensa dengan spesifikasi menarik untuk jajaran kamera Fujifilm. Karena dulu itu Fujifilm belum open mountingnya ya, satu-satunya lensa third party yang punya lisensi mereka itu cuma Zeiss, tapi si Viltrox ini dengan teknologi reverse engineering-nya dia ngakalin dan menyediakan lensa-lensa opsi low budget yang udah support full autofocus waktu itu gitu ya di jajarannya Fujifilm. Walaupun dia ada Sony juga, tapi karena kita pengguna Fujifilm ya itu satu-satunya opsi. Dan kalau kita berbicara soal image quality dari jajaran lensa terdahulunya Viltrox kayak 23, 33, 56 yang pakai bukaan f1.4, image quality-nya ya oke aja, just fine. Ya balik lagi, mengacu pada angkanya memang menghasilkan bokeh yang cukup bagus, tapi kita harus berhati-hati di lensa tersebut terhadap chromatic aberration, begitu juga bias kalau misalkan ada cahaya yang direct lensa, dia bisa jadi bias warna magenta gitu. Dan ya agak memang beberapa kali harus hati-hati gitu ya. Belum lagi dia juga suka fringing pada beberapa surface tertentu. Jadi ya itu bisa jadi catatan buat kalian yang mungkin consider. Cuman memang lensa tersebut untuk harganya sendiri sampai saat ini pun harganya masih sangat menarik gitu ya. Dan memberikan opsi autofocus juga dari zaman Fuji belum keluar license-nya. Sehingga waktu itu ya gue nggak banyak komplain juga gitu. Bukan jadi sebuah komplain karena tetap jadi satu-satunya solusi juga. Nah, tapi lensa Viltrox 75mm ini bukan berarti dia lensa tele barunya Viltrox ya. Karena Viltrox juga udah pernah punya dulu itu 85mm f1.8 yang kita pernah bahas juga dan jadi salah satu lensa favorit juga waktu masih dipinjemin gitu kan, karena bisa menghasilkan gambar yang menarik gitu. Kalau kalian nyari portrait bokeh, dia opsi yang budget waktu itu buat Fujifilm. Balik lagi, Viltrox doang yang nyediain AF budget buat Fujifilm. Cuman kalau berbicara soal image quality, dia nggak beda jauh dengan yang jajaran 3 tadi, yang 23, 33, 56. Mirip-mirip image quality-nya just okay gitu kan. Ya cukup bagus karena bokehnya dengan f1.4, kalau yang 3 itu ya, kalau si 85mm f1.8 otomatis bokeh banget. Cuman kita tetap harus hati-hati sama chromatic aberration, color fringing, dan juga bias cahaya gitu. Jadi kalau berbicara image quality ya cukup lah. Cuman sekarang gue pede banget sama si 75mm f1.2 ini. Berdasarkan yang gue lihat dari lensa terakhirnya Viltrox itu adalah 13mm f1.4. Yang setelah review literally kita langsung beli gitu ya. Walaupun memang menggunakan privilege reviewer kamera gitu ya, kita kenal dengan tokonya, kita minta harga yang agak off gitu kan. Tapi
gue beli sendiri gitu. Dan ini lensa yang worth it banget karena kualitasnya cakep banget dibanding Viltrox sebelumnya gitu. Yang sebelumnya itu kan tadi masalahnya chromatic aberration, bias warna kalau kena cahaya direct, begitu juga color fringing gitu ya. Dan di sini semua hal tersebut nggak terjadi gitu. Chromatic aberration masih ada tapi sangat terkontrol, mirip-mirip dengan brand besar kayak Sigma, Tamron gitu-gitu. Dan mirip-mirip lensa native-nya juga gitu kan, mirip-mirip lensa native-nya Fuji. Jadi chromatic aberration sangat terkontrol, ngadep ke cahaya direct dia nggak bias gitu, warna juga tetap kontras, cakep gitu kan. Dan gue jadi pede dengan jajaran Viltrox yang bakal datang di masa depan gitu. Kalau kalian belum nonton review 13mm f1.4 ini, wajib banget kalian tonton karena sampai sekarang ini adalah lensa favorit kita gitu kan di sistem Fujifilm kita, terutama kalau lagi ngetrip ya, kalau lagi jalan keluar, karena ya lensa wide dengan kualitas yang luar biasa baik di harga yang sangat budget. Jadi jangan lupa buat tonton review yang ini. Tapi ya itu, gue jadi pede gitu, si 75mm ini gue rasa bakal menawarkan experience image quality yang identik gitu. Karena dia datang setelah 13mm ini yang otomatis Viltrox udah improve banyak gitu. Dan gue jujur tertarik banget. By the way, gue sendiri juga lagi tertarik memang untuk explore lensa-lensa tele gitu ya buat produksi. Karena kemarin juga gue baru beli si Sigma 56mm f1.4 juga. Cuman ya 56mm gitu. Dan ini juga cakep banget, cuman udah agak lama, barangnya udah dibalikin dari kapan tahu. Kita cuman baru beli kemarin karena baru ada budget tambahan lagi gitu ya. Tapi bisa menghasilkan karakter gambar yang menarik gitu. Jadi kita bisa cukup tight dengan subjeknya. Kalau lensa tele ya, karakter lensa tele bisa cukup tight dengan subjeknya, tapi sekitarnya atau backgroundnya tuh cukup terisolasi, nggak terlalu luas gitu, nggak ngambil terlalu banyak kayak lensa-lensa wide. Ya masing-masing punya karakter sendiri gitu kan. Cuman gue lagi tertarik buat explore lensa-lensa tele gitu buat bikin video, dan gue rasa 75mm f1.2 ini gue yakin menarik banget untuk hal tersebut. Begitu juga buat kalian yang pengen lensa-lensa portrait, gue yakin bakal seru banget. Balik lagi, tapi gue harus ingetin ini masih rumor ya, belum ada informasi resminya. Walaupun ayolah, gue udah yakin banget dia valid, foto-fotonya legit gitu kan. Kenapa gue sampein ini lebih ke kita belum tahu banyak detail lebih mendalamnya gitu. Jadi gue di sini bikin video biar kalian antisipasi aja dari lensa menarik ini gitu, biar kalian nggak ketinggalan informasinya. Dan dari beberapa foto-fotonya kita bisa ngambil beberapa data juga sih. Tapi ya balik lagi, kualitas kita belum tahu sampai gimana hasilnya. Cuman dari fotonya cukup menarik karena soal bentuk, soal fisik dia mirip sama si 13mm ini. Mungkin itu jadi nge-state itu adalah jajaran lensa terbarunya Viltrox gitu. Karena memang 23, 33, 56 tuh tampangnya mirip banget semua. Dan mungkin Viltrox memberikan approach yang sama di sini. 13mm-nya, 75mm-nya mirip-mirip juga. Walaupun ya kayaknya harusnya antara tele sama ultrawide bentuknya agak berbeda ya, tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Yang jelas di situ tampangnya mirip, cuman dia membawa switch autofocus dan manual focus yang itu baru di Viltrox. Di Viltrox itu yang sebelum-sebelumnya nggak ada gitu kan, yang pernah kita bahas. Yang 85 juga nggak ada setahu gua. Itu ngatur dari body gitu kan, autofocus, manual focus, sama emblemnya juga berbeda. Karena Viltrox itu khas, ini nih dari yang jajaran sebelumnya udah ada juga, C ini. Huruf C dengan emblem kotak warna merah, sedangkan di situ dia emblemnya bertuliskan Pro dengan warna abu-abu. Yang membuat gue makin excited lagi, apakah mungkin Viltrox memberi approach yang lebih profesional? Apa mungkin Viltrox pengen membuat branding kalau mereka udah bukan third party budget yang patut diremehkan gitu kan? Mungkin mereka udah nge-state kalau mereka bikin lensa-lensa di ranah profesional. Tapi ya balik lagi, berdasarkan kualitas ini gue pede dengan 75mm tersebut. Dan dengan angka tersebut gue yakin sangat menarik. F1.2 bos, itu pasti bakal seru banget. Oke, paling segitu aja sih, kita belum bisa bahas banyak, belum ada foto-fotonya, belum ada hasilnya kayak gimana, trailernya juga belum ada karena belum ada peluncuran resmi, masih dari website rumor aja. Tapi ya semoga bermanfaat, semoga bisa memberi kalian sedikit gambaran, dan
kita bisa mengantisipasi lensa tersebut bersama-sama gitu ya. Karena gue yakin nanti kalau datang, gue yakin itu adalah salah satu lensa yang bakal goib dulu terus nanti restock lagi gitu ya. Kemungkinan besar. Jadi gue sih enak punya orang dalam gitu kan. Simpenin satu gitu kan, jadi aman. Tapi ya itu sedikit informasi dari gue. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri tentang lensa-lensa Viltrox, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.